Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadabbur kita pada pagi hari ini setelah kita membaca surah Maryam ya, maka saya memilih dari surah Maryam ayat 16 sampai 25 untuk kita tadabburi. Pada prinsipnya salah satu pembahasan yang paling banyak setelah Nabi Musa adalah pembahasan terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa ini dan proses kejadiannya serta nabi-nabi sebelumnya yang merawat Maryam sebagai ibu dari Nabi Isa, kemudian Nabi Zakaria yang sangat terkait dengan pengasuhan Maryam alaihissalam juga dibahas tuntas dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa surah yang terkait langsung dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah surah Al-Ma'idah. Ya, sudah kita baca. Surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika kaum Nabi Isa dari Bani Israel, ya, kita tahu bahwa Nabi Isa adalah the second last prophet atau nabi yang datang terakhir sebelum Nabi Muhammad, ya. Kaumnya ini minta Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Jadi takum ada idal li awalina wa akhirina wa ayatan minka. Jadi kaumnya ini coba, kaumnya Nabi Isa ini. Nabi Isa ini kaumnya adalah orang Bani Israel. Dia katakan, wahai Nabi Isa, ya, ya, cobalah minta permintaannya, cobalah minta hidangan dari langit. Ada kira-kira Nabi yang begitu kaumnya? Kecuali Nabi Isa nggak ada, ya. Cobalah minta kepada Tuhanmu hidangan dari langit. Coba hidangan dari langit, Pak. Nah, jadi maka Nabi Isa pun minta sebagai tanda kepada yang pertama dan terakhir, ya. Jadi permintaan Nabi Isa ini adalah pertama dan terakhir. Maka diturunkanlah Al-Ma'idah, hidangan dari langit, dari surga. Ya, dalam beberapa pasal mengatakan hidangannya apa itu? Dan tahu? Ya, ada mengatakan hidangannya itu adalah daging burung puyuh, ya. Itu burung puyuh itu ternyata banyak manfaatnya. Setelah diteliti sama peneliti, itu banyak manfaatnya itu. Termasuk ya memperkuat metabolisme tubuh, meningkatkan libido, ya. Bagi pengantin baru yang lemah syahwat suaminya bisa itu menggunakan media burung puyuh untuk memperkuat libido. Tapi jujur saya nggak suka makan burung puyuh, ya. Jadi saya nggak pernah kayak saya makan burung puyuh karena saya kurang suka, ya. Tapi itu bagus itu, karena itu memang hidangan dari langit itu. Jadi banyak khasiatnya. Ya, begitu. Itu Al-Maidah. Kemudian ada lagi surah yang terkait juga Nabi sahabat itu. Surah Maryam alaihissalam. Jadi Maryam ini menurut Al-Qurtubi adalah salah satu nabi yang berjenis kelamin perempuan. Bukan rasul, ya, nabi. Jadi saya sudah menulis, jadi Nabi satu perempuan, laki-laki, Pak. Tapi ada nabi perempuan. Siapa itu? Ya, salah satunya menurut Al-Qurtubi adalah Maryam ini adalah nabi berjenis kelamin perempuan. Masya Allah, ya. Jadi nabi juga ada perempuan kalau menurut Al-Qurtubi, yaitu Maryam alaihissalam. Makanya saya katakan Maryam alaihissalam, ya, karena beliau Masya Allah luar biasa. Karena ini dalam kisah ini juga disebutkan, nanti saya akan terangkan bahwa dia diberi wahyu, ya. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama Al-Maidah, yang kedua apa? Surah Maryam. Yang ketiga surah apa? Itu surah Isa. Ada itu. Surahnya Nabi Isa itu. Di bukan surah Sofat, ya. Surah Sofat itu ya banyak yang juga menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya. Oke. Surah Sofat ini juga banyak mengatakan ini surahnya surah Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya namanya surah Sofat karena itu juga surah terkait dengan keberadaan atau kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Oke. Kita mulai dengan menafsirkan atau mentadabburi surah Maryam ayat ke
ayat ke 16 ya. Sebenarnya juga ada surah namanya surah Ali Imran. Ali Imran ya, Ali Imran itu kan keluarga Imran. Itu juga sangat terkait dengan kisah Isa alaihissalam. Jadi Ali Imran, keluarga Imran, kemudian Al-Maidah, kemudian surah Maryam, kemudian surah Shafat itu banyak yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai. Wazkur fil qadai Maryama izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Coba terjemahkan baru di. Dan diberitakanlah Muhammad Ya. kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, Ya. yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Ya. Baitul Maqdis. Jadi ini kisahnya tentang Maryam alaihissalam ketika dia mengasingkan diri ke sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, kemudian ditunjukkan lagi fatahazat min dunihim hijaban. Ya. Jadi Maryam ini membuat hijab. Hijab itu tabir ya, tabir. Ya. Farsanna ilaiha ruhana fatamassalaha basyaran sawiyya. Ini ada menafsirkan bahasanya ini di kejadian di Baitul Maqdis ya, kejadiannya ini. Jadi Maryam itu menjadi penjaga Baitullah, itu Baitul Maqdis ya. Dan kalau ditanya ternyata perempuan itu dari dulu juga berperan penting dalam menjaga pekerjaan laki-laki sebenarnya, karena kan penjaga Baitul Maqdis ini kan semestinya laki-laki. Ternyata Maryam itu ya juga menjadi pelopor perempuan, emansipasi ya, memperjuangkan hak perempuan untuk melaksanakan pekerjaan laki-laki, itu menjaga Baitul Maqdis ya. Jadi Maryam ini adalah termasuk pelopor emansipasi wanita karena melaksanakan perbuatan-perbuatan yang pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilaksanakan oleh laki-laki, yaitu menjaga Baitul Maqdis. Kemudian Maryam ini membuat tabir atau tempat di Baitul Maqdis. Nah, kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Farsanna ilaiha ruhana. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Ya. Fatamassalaha basyaran sawiyya. Jibril ini adalah datang kepada Maryam di Baitul Maqdis dalam bentuk sempurna seperti laki-laki. Langsung masuk di kamarnya Maryam alaihissalam. Maka qalat inni auzubillahi minka in kunta taqiyya. Maka berkatalah Maryam, aku berlindung kepada Tuhan jika engkau engkau bertakwa. Kenapa kau masuk di kamarku? Nah, ini kamar perempuan. Tinggal di masjid di mihrab masjid atau di masjid, bahkan kamar khusus di masjid, menjaga Masjid Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang laki-laki coba dalam kamarnya. Ya. Ini laki-lakinya ya dalam bentuk Jibril ya, tentu laki-lakinya ya pasti tampan lah ya, tampan dan bersih ya, dalam sebagai satu tampan dan bersih berseri. Mungkin kalau perempuan biasa ya bagus ini anugerah ini ya. Tapi dia apa katanya? Ini bagus sekali kata-katanya. Inni auzubirrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih jika engkau wahai laki-laki betul-betul orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ini bagus sekali ini diambil kata-katanya ini. Qala inni ana rasulu rabbika. Maka laki-laki itu berkata, inni ana rasulu rabbika. Sesungguhnya aku ini wahai Maryam adalah utusan Tuhanmu. Ya. Rasul rabbiki. Aku inilah urusan Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiyya. Aku akan memberimu seorang laki-laki yang cerdas ya. Ini nih prosesnya, ini adalah perempuan yang hamil tapi tidak punya suami ya. Sekarang malah juga hamil tapi belum punya suami, tapi dengan konteks yang berbeda ya. Ini kisahnya, ini perempuan pertama yang hamil tanpa suami ya. Sekarang ada orang yang hamil gak ada suami. Ada juga orang yang sudah punya suami tapi tidak hamil. Nah, ini antithesis daripada kita ini. Oke. Apa kata laki itu? Qala inni ana rasulu rabbiki. Wahai Maryam, aku ini utusan Tuhanmu. Li ahabalaki ghulaman zakiyya, untuk memberimu laki-laki yang suci ya. Saya juga katakan cerdas
Jadi salah satu doa ini kalau bagi perempuan ya yang sudah bersuami, dan laki-laki juga yang belum bersuami, Andi ya, dan Eko dan seterusnya, dan perempuan sudah bersuami, terutama yang masih muda-muda ini kayak Fresh, kayak Mia, Nunu, ya, Ika juga masih punya jatah. Ya. Nah, seterusnya. Apa doanya itu laki-laki, termasuk perempuan juga, ya. Jadi Allahumma rzuqni waladan zakiyan taqiyan solihan. Ya. Kalau mau klimaks ya. Ya Allah, berilah aku lagi perempuannya ini. Dengarkan ini. Baik. Apalagi ini kan sudah live ya. Allahumma rzuqni waladan solihan zakiyan taqiyan. Tiga ya. Allahumma rzuqni waladan solehan zakiyan taqiyan. Ya Allah, karunia aku anak yang soleh, cerdas dan bertakwa. Sempurna ya? Ya. Ulang lagi. Allahumma rzuqni waladan solehan zakiyan taqiyan. Ya Allah, anugerahi aku anak yang cerdas, ya, apalagi soleh dan bertakwa. Sempurna ya. Jadi jangan lupa dibaca itu sebelum klimaks ya. Jangan sebelum klimaks sendirian ya. Ada pistrimu di. Iya. Dihafal ya. Kamu juga holis ya. Pokoknya kalau ada yang mau menikah dan butuh bimbingan khusus, kasih tahu saya. Ya siap Ustaz. Ya. Siap, insyaallah ya. Dan saya sudah ya ada hasilnya, nanti dia beli hasilnya apakah hasil saya itu berhasil atau tidak, tapi itu kan usaha ya. Oke. Apa nih kata sini? Qala inna surabika yahabalaki gulaman zakiya. Di sini nih ulama kita mengambil doa ini. Aku ini utusan Tuhanmu untuk memberimu anak yang laki-laki yang zakiya. Zakiya suci atau cerdas ya. Kemudian Maryam menjawab, qalat, Maryam menjawab, anna yakunu li gulam walam mamsasni basyarun walam aku bagia. Bagaimana bisa aku bisa melahirkan anak padahal belum ada laki-laki yang pernah menyentuh aku. Ya. Belum pernah ada laki-laki, jangankan bersenggama menyentuh saya, tidak. Walam aku bagia, dan aku bukan juga seorang yang pelacur. Ya. Ya, atau berzina ya. Di sini bagai sebenarnya pelacur, ya. Jadi begitu jawabannya Maryam. Mana mungkin saya bisa melahirkan? Aku bukanlah perempuan yang pernah disentuh sama laki-laki, dan aku juga bukan termasuk orang-orang yang bagia ya, pelacur. Kemudian Jibril menyampaikan, qala kazalika, Jibril berkata, begitulah, kazaliki, begitulah, qala rabbuki, Tuhanmu berfirman, huwa alayya hayyinun, ya, itu bagi saya hanyalah hal yang mudah sekali. Hayyin itu mudah, sepele. Wa inaja'alahu ayatan linnasi, untuk menjadi tanda-tanda bagi manusia. Jadi kelahiran Isa alaihissalam ya, atau hamilnya Maryam tanpa dengan ada suami, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan minna, dan rahmat bagi kami. Wa kan amram maqdiya, dan urusan itu telah diputuskan ya. Qada maqdiya, amran itu urusan, maqdiya itu telah terputuskan. Fahamalathu, kemudian maka hamillah. Fantabazat bihi makanan qasiya, kemudian apa itu perlu fantabazat, mencari tempat atau menyendiri di tempat yang jauh atau sepi ya. Fajahal makhadila jiz'in nakhla, ya, kemudian rasa sakit itu datang kepadanya ya. Jadi perempuan ini kalau hamil sakit ya. Ya, ini juga menentukan bahwasanya begitu sakitnya, puncaknya sakit itu ketika perempuan hamil dan mau melahirkan. Ini nih ayat ini menjadi penanda. Ya, coba baca baru di fajahal makhadu ila jiz'in nakhla. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya
bersandar pada pohon kurma. Pohon Ya. kurma. Jadi ini ceritanya begini. Ini Maryam ini kan hamil. Hamil lalu demi menghindari gosip orang-orang nggak jelas, apalagi orang-orang Bani Israel ini kan luar biasa kritisnya Pak. Ya, ya. Makanya dia menyendiri di tempat yang sepi. Kemudian sendiri nih, ya mau melahirkan. Bayangkan perempuan yang belum pernah disentuh sama laki-laki, tidak punya suami, kemudian pergi menyendiri di tempat sunyi dan mau melahirkan. Bayangan kita itu perempuan seperti itu. Ini juga pelajaran bagi perempuan. Karena perempuan itu kalau marah sama suaminya, dikit-dikit dia bilang, coba kalau kamu hamil, ya masih bisa hamil, saya hamil di kamu, bukan saya yang hamil. Begitu. Coba kalau kamu hamil, itu kan anakku, saya yang melahirkan, saya yang hamil. Iya, tapi kan saya yang hamil di kamu. Jadi perempuan begitu senjatanya. Coba kalau kita hamil, kalau saya hamil ya masa kamu hamil saya? Jadi itu perempuan itu juga jangan terlalu banyak mengeluh karena hamil, kan itu kan perbuatan kita bersama dan kita nikmati bersama. Ya. Jadi apa sini ya, ini contohnya bahwasanya perempuan itu kalau melahirkan adalah berada pada puncak yang paling sakit. Ya, tidak ada yang sakit di atasnya. Dalam sebuah video yang parodi yang viral, saya juga setuju itu. Ya, perempuan ditanya, mana yang jauh laki-laki dengan perempuan? Maka perempuan itu mengatakan perempuan lah. Kenapa? Coba perempuan melahirkan berkali-kali Pak, ya, sampai berkali dibelah perutnya, ya. Dan dia tetap mau melahirkan. Laki-laki sekali saya dipotong perutnya setengah mati nih, ya. Sudah mengelumi. Jadi perempuannya manusia hebat sebenarnya, ya. Jadi jangan juga remehkan perempuan ya. Nah, ini Maryam pergi ke tempat jauh, menyendiri, nggak ada orang lain di tempat asing. Kemudian dia karena rasa sakit itu, puncak sakitnya itu ketika hendak melahirkan, maka dia bersandar di pohon kurma. Dengar kata-katanya. Ini kata-katanya perempuan ini yang sering keluar kalau mau melahirkan. Begitu parahnya, begitu sakitnya saat melahirkan. Sampai Maryam ini, Nabi ini berkata seperti ini. Katanya, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Ya. Dia katakan, seandainya saya ini janganlah terlahir di muka bumi ini, dan supaya aku dilupakan orang dan gak pernah disebut-sebut. Artinya sakit-sakitnya itu dia mengeluh seperti ini. Nabi Pak mengeluh seperti ini. Ya, mending saya mati saja ini. Mending saya mati saja ini, dan enggak usah saya disebutkan, enggak usah pernah disebut namaku. Mending saya dilupakan saja. Lupakanlah saya mati saja ini. Sakit-sakitnya itu orang melahirkan Pak. Ya. Nabi saja mengeluh seperti ini. Ya laitani mittu qabla hadza. Wahai ya Allah, andai bisa saya mati saja sebelum ini. Artinya saya enggak usah saya sampai melahirkan. Mati ketika saya masih kecil. Kemudian wa kuntu nasiyan mansiya, dan aku enggak ada pernah sebut-sebut, dilupakan saja. Saking susahnya itu melahirkan. Makanya bagi laki-laki yang punya istri, laki-laki yang punya ibu, ya, perempuan yang punya ibu, coba itu bandingkan itu, merasakan itu bagaimana susahnya mama melahirkan, ya. Mama kita melahirkan setengah mati Pak, ya. Yang enak itu ketika dibuat, tapi melahirkan setengah mati, ya. Dibuat juga susah ya, kadang-kadang susah, karena butuh waktu juga, ya. Nah, dan begitu. Jadi perempuan itu kalau hendak melahirkan setengah mati, ya. Dia mengatakan wa kuntu nasiyan mansiya, dan andai kala bisa aku lupakan, aku menjadi orang yang terlupakan yang tak pernah sebut-sebut, ya. Kemudian dalam keadaan puncak seperti itu, ini puncaknya ini, puncak tersulit bagi kehidupannya Maryam alaihissalam, maka datanglah Jibril alaihissalam memberikan petunjuk. Apa katanya? Panadaha, datanglah suara dari Jibril min tahtiha, sebelah bawah, ya. Allah tahzani wa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah telah menciptakan di bawahmu sungai ya. Ya, sungai ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya, apa korelasi antara perempuan melahirkan dengan air? Hah?
Kalian tahu? Ya. Karena orang melahirkan itu pasti butuh air. Ya, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu itu ya butuh dibersihkan darah nifasnya dan seterusnya. Bahkan dalam terapi terakhir itu yang saya baca adalah ada orang melahirkan di dalam air. Jadi baskom, kemudian dia melahirkan turun di bawah air itu. Itu terapi terakhir itu. Ini mengambil teori dari sini nih. Orang barat itu teori melahirkan dalam air itu ya pakai baskom, kemudian di situ kalau anaknya dari sini diambil ini. Jadi ini Al-Quran Pak, wahyu ini. Jadi kenapa Maryam diberi air di bawahnya itu supaya memudahkan dia ketika hendak melahirkan ya. Jadi kalau melahirkan itu kan butuh air ya. Kemudian di sini disebutkan wahuzzi ilaiki bijiz'in nahla tusaqit alaiki rutaban janiyya. Coba Rudi, ini bagus sekali nih ya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Iya. Saya pohon itu akan menumbuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Ada kurma namanya rutab. Pernah dengar? Itu kurma yang terbaik. Ini nih ayatnya ini. Rutab itu kurma yang terbaik. Dan tadi sudah dikisahkan bahwasanya Maryam ketika dia menyendiri bersandar di pohon kurma, kemudian dibawa kakinya itu Allah jadikan air mengalir di bawah kakinya toh supaya mudah melahirkan. Kemudian ketika dia lapar setelah melahirkan cukup menggoyangkan sedikit kurma tempat dia tadi itu menyandar, turunlah rutab. Rutab ini adalah kurma yang terbaik. Lanjut di sampingnya fakuli washrabi wa qarri ainan. Coba baca Rodi. Ya, maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Luar biasa ya. Jadi ketika kurmanya digoyangkan dan turun buahnya, air dari katanya dari tumitnya itu dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minum ya. Fakuli washrabi, makan dan minum. Kemudian waqarri ainan, dan bersenang hatilah ya. Ada masalah baru datang. Masalah baru datang ini. Ini baru awal masalah ini. Maka Maryam disuruh berpuasa ya. Supaya tidak berbicara. Jadi puasanya Maryam itu bukan tidak makan ya. Tidak berbicara. Kata-kata puasa dalam Quran sedikit sekali. Ada mengatakan 2 atau 3 kalimat. Salah satunya puasa di sini. Jadi puasa ini walam mutkallimal yawma insiya. Puasanya itu tidak berbicara kepada siapapun. Bayangkan ada perempuan kebiasaan bisa begitu. Ya. Puasanya tidak berbicara dengan siapapun. Nah, kita lihat. Fa'atat ilai bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam la karjiti syai'an fariya. Baca Parodi. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Jelas ya. Jadi bayangkan Pak, hamil, perlu menyendiri, ketika hendak melahirkan sampai mati ya. Kemudian melahirkan lagi jadi masalah karena apa? Berpuasa. Kemudian datanglah membawa bayi ini ke kaumnya. Kaumnya ngamuk. Apa katanya? Laqad ji'ti syai'an fariya. Kau telah membuat masalah ya. Kemudian ya ukhta Haruna, ini jawabannya ini katanya orang-orang kaum ini. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, maka abuki imra'aswain wa makanat ummuki bagiya. Ya, bapakmu itu bukanlah orang yang laki-laki yang jahat. Wa makanat ummuki bagiya, dan mamamu itu bukanlah pelacur. Bahkan bayangkan dikatai begitu. Jadi Maryam ini dituduh pelacur karena kenapa? Buah anak tanpa suami. Ya, maka dikatakan makana Harun, makana bukim berasoin, bapakmu itu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukan seorang pelacur. Kemudian apa kata Maryam? Fasyarat ilahi. Coba Rudi. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Oke, kenapa dia menunjuk? Data jawabannya. Disuruh bicara. Karena puasa bicara.
Tadi kan sudah dikatakan berpuasa dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Datang kaunya mengatakan kau ini seorang pelacur. Bapak mau saja bukan pelacur, bapak juga bukan orang jahat dan seterusnya. Kemudian Maryam menunjuk ke anaknya itu. Kemudian qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Berkatalah orang-orang Bani Israel itu kaumnya, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang hari ini baru lahir yang ada di ayunan. Jadi bagaimana saya bisa bicara kepada anak hari ini lahir yang ada di ayunan? Kemudian yang ada di ayunan itu, anak yang baru lahir hari ini masih di ayunan, apa katanya? Qala inni Abdullah. Bayangkan Pak, Nabi Isa ini Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, memberiku kitab. Apa itu kitab, apa itu? Injil. Waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan, dan menjadikan aku berkah. Aina ma kuntu, dan dimanapun aku berada. Wa awsani, ini buku kali ini. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ini sebenarnya saya mau ceritakan ini. Bayangkan, Nabi Isa itu hari ini lahir. Kemudian berbicara katanya, aku hamba Allah, diberikan kitab Injil, dan aku dijadikan nabi. Waj'alani mubarakan, dan menjadikan aku terberkati dimanapun aku berada. Kemudian wa awsani, dan memerintahkan aku untuk apa? Pertama, sholat. Kedua, zakat. Jadi syariat zakat sudah ada sejak Nabi Isa, bahkan sejak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu hanya melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Dan Nabi Isa, Muhammad juga begitu. Jangan dikatakan kalau zakat itu hanya ada di syariat Muhammad, bukan. Ini tentunya nih. Wa awsani bis sholati waz zakati. Aku diperintahkan untuk, diwasyarkan untuk salat dan zakat. Kemudian madum tuhaya, selama aku hidup. Bahkan Nabi Pak diperintahkan untuk salat dan zakat. Kemudian wa barram bi walidati. Walam ajalni jabbaran syaqiyya. Coba terangkan pertanyaan baru di wa barran, dan berbuat baik bi walidati, kepada orang tuaku. Berbakti kepada buku. Walam ajalni jabbaran syaqiyya, dan tidak dengan aku jabbar, orang sombong dan celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan kepadaku di hari aku lahir, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Jadi ini empat ini ayat mengutip perkataan Nabi Isa. Pertama, inni Abdullah atanal kitab wajah Nabi, aku hamba Allah, kemudian memberiku kitab, kemudian menjadikan aku nabi, kemudian wajahni mubarak aina ma kuntu, memberkati aku di mana aku berada, wa awsani bis sholati waz zakati madum tuhaya, memerintahkan aku untuk salat, zakat di mana aku berada atau selama aku hidup. Wa barri walidati, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuaku atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga perintah ini ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perintah ini sejak nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Walam aj'alni jabbaran syaqiyya, ya, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan celaka. Jadi banyak orang yang ketika dia beri tahta, kedudukan dan seterusnya, harta, maka dia sombong, dan itu akan mengakibatkan kecelakaan, ya, celaka bagi dirinya, ya. Jadi kesombongan itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan, ya, bagi diri sendiri. Wassalamu alayya, ini disebut dengan Natal sebenarnya, ini kalau Natal dalam perspektif Islam, ya, ini Natal ini. Wassalamu alayya, dan keselamatan kepadaku yauma wulidtu, di hari aku lahirkan. Ini nih ya, karena Natal maksudnya telah bersama dalam keselamatan Nabi Isa ketika dia lahir. Dalam perspektif kita Nabi Isa kan nabi, hanya nabi saja, bukan Tuhan, ya. Jadi keselamatan Nabi Isa ketika dia lahir ini nih. Wassalamu alayya, keselamatan kepadaku, kata Isa, yauma wulidtu, di hari aku lahir.
kan dia kan ketika dia lahir kan dengan perjuangan yang berat orang tuanya ya, kemudian dicaci lagi sama kaumnya, kemudian wa yauma amutu, di hari aku wafat, wa yauma ub'asu hayya, dan Bangkitkan kembali. dalam keadaan, coba baca Qur'an. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi dalam sebuah riwayat Nabi Isa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan aku nabi terakhir." Oke? Doanya apa? Jadikan aku nabi terakhir. Karena nabi terakhir ini banyak kelebihannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahasanya itu tidak mungkin, sebab sudah Allah bersabdakan siapa nabi terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya. Artinya doanya ditolak ya. Betul ya? Doanya ditolak karena sudah dipersabdakan nabi terakhir namanya Muhammad bin Abdullah. Maka doanya direvisi. Ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwa doa itu bisa direvisi. Apa doanya? Ya Allah, jadikan aku umat nabi terakhir. Apa? Jadikan aku umat nabi terakhir. Makanya Nabi Isa itu wa ma salabu wa ma qatalu walakin syubbiha lahum, ya. Nabi Isa itu ada diangkat ke langit, dan kelak akan datang di penghujung zaman untuk memberantas kebatilan, dan akan menjadi pasukannya Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal. Di Nabi Isa itu nanti menjadi imam makmunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi datang ya, menumpas kebatilan. Datang juga Nabi Isa. Nabi Isa menjadi makmunnya Imam Mahdi dalam menumpas kebatilan, dan itu semua menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita karena menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja ya, Nabi saja yang begitu mulia tempatnya, Nabi saja yang begitu mulia tempatnya, kedudukannya, Rasul yang punya pengaruh luar biasa, berdoa untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita ini tanpa berdoa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita ini yang menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Banyak sekali keutamanya, banyak sekali kemuliaannya. Oleh karena itu berbanggalah menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW, disebut sebagai umat Islam. Semoga ini menjadi menjadi semacam pemantik kepada kita agar kita senantiasa bangga dengan agama kita, memperjuangkan agama kita, dan jangan lelah untuk belajar agama, jangan lelah untuk menjadi orang-orang yang baik, dan jangan bosan untuk menjadi orang soleh. Insyaallah semua ini menjadi tanda-tanda bahwasanya kita ini siap berjuang menegakkan syariat agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.